Jadi saya hanya sedikit membukakan sebuah kisi-kisi agar ini orang-orang yang saya sindir ini bisa sadar gitu. Mari gunakan akal pikiran, gunakan akal sehat untuk melihat sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam demokrasi dan salam pluralisme. Oke, jumpa lagi di Sahabat Rahmat Channel. Nah, untuk kali ini sahabat-sahabat masih sekaitan dengan persoalan habaib di Indonesia. Tetapi untuk kali ini adalah di mana kaum pribumi itu sudah mulai memperlihatkan tajinya bahwa kita bukan mau menjadi budak di Indonesia, kita adalah pemilik daripada Indonesia. Nah, orang-orang yang datang ke Indonesia itu ya banyaklah faktornya, mungkin karena nafkah atau mungkin karena hanya cari hidup, atau saja ada yang memang betul-betul ingin menyebarkan agama Islam di Indonesia. Itu banyak sekali aspek-aspeknya sahabat-sahabat. Nah, untuk kali ini sahabat-sahabat itu Gus Arya juga ikut memberikan komentar bahwa menjadi budak di negara sendiri itu yang tidak benar, dan semua harus menyampaikan itu bahwa soal kiai, soal habaib itu dari kita harus melihat dari sisi keilmuannya, siapapun itu, kan begitu sahabat-sahabat. Nah, untuk lebih jelasnya sahabat-sahabat, terlebih dahulu mari kita lihat videonya. Jadi saya hanya sedikit membukakan sebuah kisi-kisi agar ini orang-orang yang saya sindir ini bisa sadar gitu. Kebangkitan orang-orang pribumi, bangkitnya orang-orang pribumi, marahnya orang-orang pribumi itu ketika apa? Ketika orang asing atau yang disebut orang-orang, lebih khususnya orang-orang yang bukan pribumi ini sudah terlalu ugal-ugalan. Jadi yang disebut ugal-ugalan gitu ya, ugal-ugalan itu ya menganggap dirinya itu majikan, menganggap bahwa orang-orang pribumi itu budak. Itu yang tidak akan pernah didiamkan oleh orang-orang pribumi. Tetapi memang saat ini itu kejadian ya, betapa bodohnya orang Indonesia itu, masih banyak orang-orang yang bodoh. Orang-orang pribumi sendiri itu masih banyak orang-orang yang gampang diperbodoh oleh balutan-balutan yang menggunakan kemuliaan-kemuliaan agama. Jadi seandainya orang Indonesia itu mayoritas agamanya Islam, ketika penjajah menggunakan kedok agama Islam, orang Indonesia akan siap jadi budaknya, akan siap jadi kacungnya. Itu hati-hati. Maka bangkitnya orang-orang pribumi itu ketika orang-orang pribumi, ulama-ulama pribumi, kiai-kiai pribumi itu sudah dinistakan, sudah dihinakan, sudah di-KW kan. Tahu KW nggak? KW itu dianggap inilah statusnya itu tidak original gitu, tidak asli, di-KW-kan. Bahwa kiai-kiai ulama itu tidak aslikan gitu. Aku tuh sayangnya itu bukan orang akademisi, jadi kalau ngomong itu susah sebetulnya. Tapi semua ada di sini. Semua ada di sini dan semua itu ada di sini. Karena saya bukan orang akademisi, jadi ngomongnya ya bahasanya bahasa yang lumrah aja, yang lazim saja lah, seperti orang-orang awam pada umumnya. Nah, ini kekurangan saya. Maka banyak sekali orang yang menghujah Arya itu orangnya bodoh. Memang saya bodoh. Kalau saya pintar, kalian saya makan semua kalian. Saya jejel semua pakai kitab kalian. Nah, makanya belajarlah dari orang bodoh seperti saya. Orang yang bodoh seperti saya bisa melakukan sesuatu. Masa ada yang pintar nggak bisa melakukan sesuatu? Jadi pemberontakan orang-orang pribumi itu adalah ketika orang-orang asing, orang-orang imigran, orang-orang yang numpang di bumi kita ini sudah berlagak menjadi majikan, sudah kurang ajar, bahkan berani menghina bapak-bapak kita, ibu pertiwi kita. Maka saya singgung yang tadi, kebodohan orang-orang pribumi adalah gampang ditipu. Oleh apa? Oleh sebuah
oleh sebuah busana, oleh sebuah topeng, emblem-emblem yang keterkaitan dengan agama. Dan karena memang orang Indonesia ketika meyakini sebuah agama, mabuk agama, rata-rata begitu. Karena pedomannya apa? Antara surga dan neraka. Maka kalau mau masuk surga harus ikut dengan agama. Agamanya apa? Agamanya Islam. Ketika ada penjahat menyamar orang yang beragama Islam, apalagi sebagai keturunan pencetus Islam, disitulah yang akan memabukkan. Faktanya apa? Banyak sekali faktanya. Ya untuk orang-orang kalau ingin membela, untuk bela negara itu memang nggak butuh pinter, nggak butuh. Orang kalau mau bela tanah air itu nggak butuh pinter, butuh keberanian. Mau nyatanya yang pinter-pinter aja bisu cangkemnya, orang wani ngomong, karena saking pinternya. Orang terlalu tawaduk itu juga nggak bagus. Saking tawaduknya ketika ada yang menjerumuskan, ya dia nggak berani berkomentar. Karena apa? Tawaduk. Pedomannya tawaduk. Sungkan. Ketika melihat sebuah kesesatan, tawaduk dasarnya. Maka sudahlah, diam aja lah. Maka susah kalau jadi orang pinter itu memang susah. Sudah, mending jadi orang bodoh kayak saya. Di luar dasar-dasar itu, kita komplain. Kalau itu merugikan, kita komplain. Kalau itu menyakiti perasaan orang, kita komplain. Kalau itu merugikan orang, kita komplain. Selesai. Kita orang bodoh soalnya. Karena yang orang-orang pinter sudah banyak yang diam. Tidak mau melakukan apa-apa. Artinya, bangsa kita itu membutuhkan orang-orang yang berani. Jadi bangkitnya orang-orang pribumi itu ketika yang tadi itu saya sampaikan. Ketika orang-orang imigran sudah berlagak menjadi majikan. Ketika orang-orang imigran atau orang-orang asing sudah menjelma sebagai Tuhan. Bahkan atur-atur Tuhan. Ketika orang-orang paham asing, orang-orang imigran, orang-orang keturunan yang masuk ke bumi kita sebagai orang pribumi, dia sudah mulai mendoktrin untuk apa? Menjual kemuliaannya untuk nafsunya, untuk dirinya sendiri. Kalau yang lain itu bukan mulia. Mereka nista semua. Mereka KW semua. Nah itu. Mereka KW itu. Kiai-kiai, ulama-ulama yang ada di Nusantara itu KW. KW sudah. Maka menyembahlah para cucu-cucu Nabi. Itu bukan ajaran. Itu yang ngomong seperti itu orang-orang yang menyesatkan. Bahkan dengan PD-nya mengatakan sesuatu lebih mulia mana? Nasab dengan ilmu. Ada cucu Nabi yang bilang begitu. Ngakunya sih cucu Nabi. Saya nggak yakin. Dia menjual nasabnya. Dengan berbicara seperti itu, yang mana yang menyampaikan ini orang yang mengaku cucu Nabi ke-29, ke-33, ke-34, ke-35, dan itu pun saat bangun tidur. Nggak tahu cucu keberapa sebetulnya. Dia mengatakan lebih mulia mana? Nasab dengan ilmu. Ini kan ilmunya orang-orang jahil. Ini kan pemahaman orang-orang kafir zaman dulu. Orang-orang jahil, atau yang disebut jahil, kafir Quraisy, atau yang disebut zaman dahiliyah. Itu adalah zaman kebodohan, zaman batu. Orang kok membandingkan antara nasab dengan ilmu. Yang menyampaikan, yang mengaku-ngaku cucu Nabi, ujung-ujungnya jawabannya adalah lebih mulia nasab ketimbang ilmu. Loh, ini adalah sebuah doktrin bagi orang awam. Ini adalah doktrin jahil. Yang menyampaikan orang jahil, yang mempercayai juga orang-orang jahil alias orang bodoh. Ini kan gak apple to apple gitu loh. Harusnya kalau memperbandingkan itu, lebih mulia mana ilmu dengan adab. Adab itu dibentuk karakternya oleh karena memahami sebuah ilmu. Jadi akan lebih ke adab. Allah di depan Allah nanti kita mempertanggungjawabkan apa perilaku kita, perbuatan kita di dunia. Adab ini yang akan mempertanggungjawabkan awal. Akhlak kita. Adab ini hasilnya dari mana? Adab ini hasilnya ya dari ilmu.
Lah kok dibandingkan dengan nasab, itu sih artinya Anda ingin menjual darah Anda, supaya darah Anda itu yang tadinya itu darah ayam, pengen ngakunya apa? Yang lebih mahal itu darah apa ya kira-kira ya? Dia jual nasab, dia jual darah. Saya kalau cuma mengaku darah saya adalah darah biasa, itu bukan keturunan bangsawan. Darah saya adalah darah sebagai rakyat jelata, murah sekali harganya. Aku harus mengaku sebagai darah Nabi. Maka orang-orang jahil, orang-orang awam akan gampang mempercayainya, menikmati apa yang disampaikan oleh orang-orang jahil terhadap orang jahil. Gue ngaku cucu Nabi aja deh, supaya darah gue mahal, biar gue merasa terhormat, bro. Gue ini cucu Nabi, lo kalau macem-macem sama gue, lo gak dapet syafaat lo. Allah gak ridha sama kamu kalau kamu tidak menghormati saya sebagai nasabnya Rasulullah, sebagai zuriatnya Rasulullah. Kalian tahu tidak, hal-hal seperti itu adalah pembodohan. Ayo saudara, kita kedepankan sanad keilmuan ketimbang apa? Nasab. Lah kalau cuman dulu di zaman Rasulullah itu orang jahil itu adalah lebih mulia, maka keturunan Rasulullah banyak yang jahil. Betul? Jangankan kita sebagai manusia biasa, keturunan Rasul pun banyak yang jahil. Bahkan banyak yang batil. Keluarga Rasulullah, salah satunya adalah Abu Lahab. Masih keturunan. Nah, itu tadi sahabat-sahabat, kita sudah lihat ya soal penjelasan dan ya siapapun itu dengan kondisi hari ini yang terjadi, ya sepertinya memang ada sedikit pembeda. Habaib, ulama, kiai, nah itu kan sering terjadi di mana-mana sahabat-sahabat. Kita dengar ya, ada pembeda misalnya dia bukan surya Nabi, dia bukan keturunan Nabi. Nah itu yang menjadi problem hari ini sahabat-sahabat. Dan saya kira isu ini yang hangat, begitu hangat, itu memang harus ada klarifikasi supaya publik juga paham, apalagi kalau misalnya masyarakat yang awam itu harus ada kejelasan agar mereka tidak mudah diombang-ambingkan hanya karena persoalan nasab sahabat-sahabat. Nah saya kira itu sahabat-sahabat, silahkan sahabat-sahabat komen di video kali ini, karena ini sangat penting bagi kita semua dalam kerangka untuk memperjelas nasab Nabi Muhammad SAW yang ada di Indonesia, dalam kerangka untuk kita tidak terkecoh, kita tidak tertipu hal-hal yang yang sedikit karena jubah, karena basis agama lantas kita terombang-ambing dengan pernyataan-pernyataan orang. Nah saya kira itu sahabat-sahabat, terima kasih banyak. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi, salam pluralisme, NKRI harga mati.